Radio Ijen Kemdikbud Mitra Informasi Pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kembali lagi di podcastnya Ijen nih. Di sini kita kedatangan bintang tamu nih. Siapa ya bintang tamu? Kepo banget ya? Kepo. Nah, bintang tamunya ini adalah Abang Nona Kota Tangerang Selatan. Oke, kenalan dulu dari abangnya. Oke, halo semuanya, nama saya Rian Munawar Rohman, biasa dipanggil Rian, usia sekarang 20 tahun, pekerjaan sekarang lagi jadi mahasiswa di UIN Jakarta, jurusan informatika. Terus hobi, main catur, silat, sama berorganisasi juga. Bang Rian ya? Iya, Bang Rian, silat. Oke, lanjut di nonanya, ada nona siapa? Halo, nama aku Puna, usia aku 19 tahun. Kesibukan aku saat ini adalah berkuliah dan juga sebagai entrepreneur. Jadi usaha kecil-kecilan aja. Dan juga hobi aku menyanyi sama menari. Hobinya menyanyi. Terus juga tadi menari juga. Pembisnis juga ya. produktif pokoknya. Produktif banget nonanya juga ya. Abangnya juga gak kalah tadi. Organisasi. Nah, terkait Abang Nona Aziza, kita tanya-tanya ya, Abang Nona Kota Tangerang itu apa sih? Mungkin dari abangnya. Oke, Abang Nona Kota Tangerang Selatan, kalau menurut saya adalah suatu wadah atau platform buat pemuda Tangsel tentunya untuk meningkatkan diri dan juga bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam melestarikan kebudayaan, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif di Tangsel. Gitu Bang, kurang lebih. Oh gitu, jadi salah satu tempat wadah buat wadah pemuda, buat ya? anak muda, bener banget. Nah, kalau buat non tuna, apa sih yang harus dipersiapkan jadi Abang Nona? Buat jadi Abang Nona tuh sebenarnya yang harus dipersiapkan mental kita sih. Karena kan jadi Abang Nona itu nantinya kita bakalan jadi pionir generasi muda untuk menjadi lebih baik dan juga mengenal potensi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan juga sebagai Abang Nona tuh kita harus percaya diri dan juga berattitude baik. Seperti itu sih paling. Nah, yang kan tadi kan udah ngejelasin tentang Abang Nona tuh apa. Kalau misalkan sharing sedikit dulu nggak, proses seleksinya tuh dulu kayak gimana sih? Dari mana? Dari nonanya mungkin. Jadi karena aku kan sama Bang Ren yang angkatan 2020 pas banget corona ya. Jadi kita waktu itu awal itu online dulu. Jadi audisi online-nya itu kita ngenalin diri kita dan juga memberitahu apa sih sebenarnya potensi diri kita. Setelah dari online, nanti disaring lagi untuk ke wawancara dan juga talent show. Di talent show ini tuh kita menampilkan minat dan bakat kita. Setelah itu baru nanti diumumin ke tahap finalis, semifinalis ya. Finalis habis itu baru ke grand final. Tahapnya panjang juga ya. Panjang. Ada bakatnya juga. Tadi dengar-dengar bakatnya apa Nona Tuna? Nari dan juga menyanyi. Nyanyi. Mau ngetes gak? Waduh. Ngetes dikit ya, yang suara-suara tadi. Aku nyanyi dikit kali ya. Boleh, sedikit aja. Aku mau nyanyi lagu Ibu Pertiwi. Oke. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Udah kali ya? Aduh, aku insecure. Nah, tadi terkait seleksi nih, Za. Iya, Sekarang kita mau tanya ke abangnya terkait pembekalan itu ngapain aja sih, gitu ya, secara detailnya. Apa disuruh ngapain, terus apa. Oke, boleh diceritain dari Abang Rian. Nah, jadi setelah kita terpilih jadi finalis, sekitar 14 pasang, berarti 28 orang, kita dibina selama 6 hari kalau kemarin, 6 hari di Pemkot Tangsel. Kita belajar tentang gimana cara bersikap, terus belajar juga tentang pemerintahan Tangsel, kebudayaan Tangsel, tentang pariwisata Tangsel. Terus di sana juga kita belajar cara catwalk gimana, pokoknya semua hal yang memang dibutuhkan. Iya, semua aspek yang dibutuhkan untuk menunjang kita selama 2 tahun ke depan, gitu. Jadi pembekalannya tuh udah harus Banyak memang. Tadi terkait pasangan tuh gimana? Apa ada dipasang-pasangnya atau gimana? Jadi pas pembekalan itu, pas hari pertama kita udah dipasangin berdasarkan tinggi badan. Cuma kemarin setelah grand final, kan kita udah ditentuin kan, maksudnya pemenangnya siapa, juara 1, 2, 3 siapa. Setelah itu baru kita dipasangin lagi dengan orang yang berbeda. Kirain kita daftar harus bawa pasangan. Enggak. Sendiri juga nggak apa-apa, ya. itu masuk support system. Oh Iya. gitu. Oh, berarti nanti di sana bakal dipasangin. Iya, bakal dipasangin, gitu.
Kalau misalkan dari syarat khususnya itu ada nggak sih buat daftar adnan atau semua orang bisa gitu? Sebenarnya semua orang bisa, semua orang yang kalau di Tangsel semua orang yang memang berdomisili di Tangsel, lahir di Tangsel bisa, atau misalnya cuma sekedar kuliah di Tangsel. Nah itu syaratnya itu biasanya usia mulai dari 17 sampai dengan 24 tahun. Terus untuk tinggi badan minimal itu untuk nona 165, untuk abang 170. Cuma untuk tinggi badan itu nggak jadi patokan utama sebenarnya. Kalau misalnya emang ada yang kurang beberapa senti tapi punya kelebihan lain dalam artian paket komplit istilahnya, itu bisa dipertimbangkan juri gitu. Berarti Ada aspek penilaian lain. Kalau untuk anak SMA bisa nggak? Bisa banget, karena kan usianya juga minimal 17 tahun kan. Jadi anak SMA tuh boleh banget. Yang penting kalian tuh bebas dari narkoba dan juga belum ikut kegiatan yang sama. Yang penting masih umurnya sesuai. Nah, 17 iya sampai benar 24, juga. benar. Nah untuk dari Abang Nona sendiri, apa pandangan tentang pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana? Dari Mungkin mau nanya dulu. Menurut aku pendidikan Indonesia tuh udah bagus loh. Karena kayak sekarang itu kan harus minimal tuh S1 ya. Tadinya kan cuma 12 tahun tuh. Nah, itu kayak itu udah keren banget kayak karena kan sekarang tuh emang apa ya, kuliah tuh benar-benar dibutuhin banget buat cari lapangan pekerjaan. Terus juga sekarang udah ada mata pelajaran prakarya, itu tuh bisa banget ngembangin minat dan bakat siswa di sekolah. Tuh, jadi nggak aspeknya lebih lebih lagi. tinggi benar, ya, makin ke tahun tuh makin bagus. Menurut Abang Rian gimana? Bagus banget. Soalnya kan jadi dulu tuh saya kan emang asli dari daerah kan. Jadi dulu tuh masih banyak teman-teman saya seumuran saya yang memang putus sekolah cuma dari sampai SD, sampai SMP, sampai SMA. Cuma semenjak ada kebijakan sekolah gratis sampai SMA, nggak ada lagi orang-orang yang memang putus sekolah gitu. Selain itu juga di masa pandemi kali ini kan pemerintah udah ngasih dana buat kuota ya. Jadi seenggaknya ngasih fasilitas buat kita buat belajar gitu. Jadi pemerintah sekarang tuh udah lebih aware. Iya, lebih aware banget buat pendidikan. Benar. Oke. Nah, terkait Abang Nona kan Bang Rian sama Non Tuna ini sibuk ya pastinya agendanya ketemu wali kota, terus kayak kesini ataupun banyak sponsor ya. Tapi gimana sih cara membagi waktunya sama kuliah? Kalau aku pribadi, aku biasanya udah ngelis jadwalnya nih, mana jadwal aku buat kuliah, ngerjain tugas, dan juga mana aku penugasan Abang Nona. Jadi sebisa mungkin tuh aku nggak ninggalin kuliah aku gitu, jadi semua tetap berjalan. Sih. Kalau dari Bang Rian gimana tuh? Hampir sama, jadi pas kita dapat tugas atau misalkan udah tahu nih nanti bakal ngerjain apa, kita langsung bikin jadwalnya. Misalkan di tanggal sekian saya mau ngelakuin apa, tanggal sekian saya pengen ngelakuin apa. Jadi kita lebih tertata gitu dan nggak ada yang ketinggalan. Tapi aku mau nanya deh, kalau misalkan pernah nggak sih ngalamin kesulitan, kayak struggle gitu, aduh susah nih. Tiba-tiba bentrok ya. Bener-bener kan pasti pernah sesekali doang. Iya. Pernah nggak? Dan gimana cara ngatasinnya? Pernah. Oke, yang paling terdekat itu kemarin pas pembinaan Abang Nona. Jadi kan emang kita lagi kuliah juga, dan sedangkan pembinaan Abang Nona itu kan dari pagi sampai sore. Jadi mau gak mau juga nggak bisa bareng semua kuliah. Akhirnya yang penting sih komunikasi sih Kak. Komunikasi sama dosen, komunikasi sama dari pihak Kaprodi, dari pihak kampus, sehingga dari pihak kampus juga ngasih izin dan ngasih pengertian ke kita. Gitu. Jadi harus komunikasi yang jelas. Iya, bener banget. Komunikasi itu penting. Penting banget. Iya. Kalau dari namanya sendiri, Sama sih kayak Bang Rian, waktu itu sempat keteteran sama tugas ya. Kalau kuliah kan waktu itu sudah sempat diizinin dari kampus. Cuma kalau tugas ini kan mau gak mau kita tetap harus kerjain gitu. Iya, kewajiban kita sebagai mahasiswa. Jadi memang di Athlon juga diajarin ya cara Iya, diajarin bener. Iya benar. prioritas lah ya. Nah, apalagi nih? kan Athlon ini kan role modelnya dari pemuda ya. Nah, hal apa yang harus ada di jiwa pemuda nih saat ini untuk sekarang gitu? Menurut Abang Nona gimana? Nona dulu mungkin. Iya. Kalau menurut aku yang harus ada di pemuda itu pertama attitude sih, karena attitude itu bener-bener ke segala hal tuh nyambung gitu. Kalau kita punya attitude yang baik, pasti semua orang tuh bakal berlaku baik juga untuk kita gitu. Terus juga harus optimis sama diri kita dan percaya diri. Itu sih menurut aku. Itu ada tipsnya. Attitude yang Attitude yang pertama, terus yang kedua optimis. Dari abangnya apa nih? Oke, dari saya untuk pemuda mungkin lebih ke semangat untuk bergerak, semangat untuk berkarya. Soalnya kan di masa pandemi kali ini
Mungkin banyak orang yang cuma rebahan di rumah, cuma main HP, main game gitu kan. Nah, kita harus bisa dobrak hal-hal yang memang membuat kita nyaman. Soalnya hal besar atau pencapaian itu cuma bisa diterima kalau misalkan kita bisa berjuang dan bergerak. Gitu. Oke, kita jangan Cuma stay. jadi zona nyaman. Nah, ya. bener Kita banget. harus terus bangkit. Jangan stay di zona nyaman. Nah, terkait Abang Nona, biasanya penugasannya itu ngapain aja nggak sih gitu? Kayak apakah pernah keluar negeri kah gitu kah? Apakah biasanya tugasnya keluar daerah? Kan pasti ada gitu. Iya. Biasanya itu ngapain aja? Sebenarnya karena kita baru dilantik bulan Desember kemarin dan sekarang bulan Januari, kita belum dapat penugasan dari pemerintah. Cuma kurang lebih penugasannya itu kayak misalkan wali kota ada acara, nah kita hadir untuk mendampingi ibu wali kota. Terus misalkan ada acara-acara sama daerah-daerah lain kita hadir. Lebih ke kerjasama sebenarnya. Terus ada juga sih ke kemanusiaan gitu ya, kayak bakti Iya. sosial ya Bang. Itu bisa banget. Bisa juga. banget. Berarti selama kegiatan sekarang kan banyak bencana, itu ada kegiatan nggak sih di Abang Nona? Kalau untuk saat ini kita baru bakti sosial aja ya kegiatan. Bakti Bang. sosial kemarin kita pas di Banten, banjir Banten kita hadir, kita ngasih sumbangan. Terus kemarin juga kita kerjasama sama, jadi di Tangsel itu ada gerakan pemuda Nasi Berkat Bimo. Jadi kita kerjasama sama pihak mereka, kita bantu cari dana dan kita sebarin di daerah Tangsel. Dan itu Nasi-nasi tiap kotak. hari Jumat ya Tiap Bang, hari rutin. Jumat. Ha-ha. Jadi ada kegiatan berbagi juga. Iya, Berbagi berbagi, juga. ha-ha. Per minggu. Iya. Terus kegiatan sosial selain memang ada undangan dari wali kota. Iya. Nah, benar banget. Biasanya itu juga ada kegiatan-kegiatan jadi yang mendampingi Bu Airin juga ya. Iya, ada ha-ha, juga. Benar. Ada juga. Apalagi ya. Kalau misalkan program tahunannya Bang Nona Tangsel biasanya ngapain aja kan tadi per minggu, kalau Iya. tahunannya kira-kira Kayak misalkan ada apa gitu yang program-program kerja itu ada nggak? Kalau tahunan sih yang rutin itu ada namanya ceramah. Ceramah tuh jadi tiap bulan puasa kita pasti ngelakuin kumpul bareng senior, terus anak-anak yatim kayak gitu, buka bersama bareng. Cuma kalau untuk program kerja sendiri karena kita kan baru banget nih dari grand final, jadi itu masih kita bicarain lagi gitu, rencanain, masih di planning Iya, masih lagi. di planning. Yang pasti program kerja kita bersangkutan sama kebudayaan, kepemudaan, kepariwisataan, dan juga ekonomi kreatif. Gitu. Jadi mencangkup anak muda lah ya. Iya, Iya. anak muda. selanjutnya kalau kegiatan-kegiatan selama kan ini kan kebetulan lagi Lagi sama COVID. COVID kan. Jadi ada nggak sih struggle-nya itu juga kapan dan di mananya? Kayak mungkin kegiatan bagi-bagi masker itu ada nggak sih di Abang Nona? Kalau untuk saat ini, waktu itu pas kita pembinaan sih ya, kita sama satu angkatan itu ada yang ngasih masker, ada yang berbagi ke orang-orang di pinggir jalan, karena kan COVID gini kan semua perekonomian lagi ngedown gitu sih paling Bang. Iya, benar. Jadi banyak kegiatan sosial berarti Sosial, ya. iya. Kan kebanyakan orang tahu tuh Abnon ya memang jadi pemanis aja Jadi gitu. model doang Kalau gitu. model doang ternyata memang Balik itu di balik itu banyak kegiatannya gitu ya. Nah, terkait pendidikan atau misalkan anak pemuda ya, ada nggak sih harapan Abang Nona untuk pendidikan di Indonesia? Dari mana boleh? Harapan aku tuh semoga pendidikan yang ada di Indonesia tuh merata ke seluruh Indonesia. Karena waktu itu aku sempat ada program juga bareng teman, dia mau ngadain di perbatasan Indonesia gitu. Di sana kan maksudnya akses untuk ke pendidikan itu masih susah. Masih Nah, jauh, iya masih ya. jauh kayak gitu kan. Nah itu tuh menurut aku masih perlu ditingkatkan. Semoga aja nanti ke depannya semua udah bisa ngerasain hal yang sama lah di entah itu Iya, di ibu kota ataupun Apalagi di sekarang daring ya. perbatasan. Iya. Iya Di sana benar. harus dipersiapkan dari segi sinyal ya. Betul. Kalau dari Bang Rian, harapannya apa Bu? Harapannya selain masalah pemerataan pendidikan, lebih ke ketimpangan dari segi pendidikan. Soalnya masih banyak daerah-daerah dari kita di Indonesia yang memang dari segi kualitas pendidikan, entah itu dari segi fasilitas, kayak misalkan ada beberapa daerah yang memang nggak bisa melakukan kegiatan pendidikan melalui daring karena memang keterbatasan teknologi misalkan. Nah itu tuh yang harus kita perhatikan karena di masa pandemi kali ini kan sayang banget kalau misalkan nggak belajar sama sekali gitu. Kita juga. Nah yang terakhir nih, harapan dan pesan-pesan buat pemuda-pemuda atau siswa terhadap yang menempuh pendidikan. Pesannya buat menurut Abang ya? Oke, menurut saya ada kata-kata yang selalu membuat saya semangat ketika saya mencapai sesuatu bahwa orang hebat, orang besar, orang sukses selalu terlahir dari
ketidaknyamanan dan keterbatasan. Artinya ketika kita belajar, ketika kita ingin menggapai sesuatu, kita harus pasti akan merasakan rasa capek, rasa lelah, rasa ingin menyerah. Tapi kita harus ingat kalau misalkan hal itu memang menjadi syarat utama kita untuk menggapai hal yang besar. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar, yang lagi mengejar mimpi, terus semangat dan harus tetap fight. Berarti jangan berada di zona nyaman ya. Benar banget. Harus terus keluar. Dari Nona, Kalau pesan aku, raihlah mimpi setinggi mungkin. Kalian tuh harus mimpi setinggi mungkin karena setinggi langit ya. Karena kalau misalnya kalian jatuh tuh ya kalian masih di atas gitu. Maksudnya nggak yang jatuh-jatuh amat. Terus saat mengejar mimpi tuh kalian harus juga tetap prioritasin pendidikan. Karena pendidikan itu penting banget. ya luar biasa. Kita semuanya dari Sobat Ijen dapat insight dari Abang Rian dan Nona Puna. Balik. Iya. Oke, mungkin podcast kali ini kita sudahi. Iya, Terima kasih buat Bang Rian. Sama-sama. Yang ngembangin Tangsel, di Tangsel kan Ciputat macet banget nih. Pengen bikin Ciputat nggak macet dah pokoknya dah. Lewat Apnon apa gimana gitu. Sebenarnya kan dulu saya SMA di Tangsel, maksudnya di Jakarta, cuma tinggal di Tangsel, sampai kuliah juga di Tangsel. Saya lihat kalau misalkan di Tangsel itu punya banyak suku bangsa dan budaya, dan itu benar-benar kecampur, dan itu yang menjadi hal unik gitu menurut saya. Dan kemudian pas saya kuliah, saya ditawarin sama guru SMA saya buat ikut Abang Nona Tangsel, buat dilatih sama dia, sama beliau gitu kan. Akhirnya saya latihan sama 5 bulan, latihan tentang budaya, kepariwisataan, latihan tentang catwalk, terus public speaking dan lain sebagainya. Akhirnya di bulan November kemarin daftar dan alhamdulillah lolos gitu. Prosesnya. Oh, prosesnya. Kartu keluarga. KTP. ATP itu pasti. Jadi kemarin karena pandemi kita seleksi awal itu lewat online. Jadi kita ngupload video di Instagram sama di YouTube. Video kayak perkenalan diri sama kayak potensi diri itu apa gitu kan. Nah, kemudian dari sekian banyak peserta disaring jadi 50. Kemudian kita adain 50 itu untuk abangnya aja atau Abang Nona? Abang Nona. Abang Nona 50. 50. 50 jadi 25 ya? jadi 25. Nah, kemudian kita diseleksi lagi di Kecamatan Ciputat kalau kemarin, Ciputat, kantornya Ciputat, diseleksi secara offline, dan itu kita dibagi 4 kloter supaya jaga jarak juga kan, 4 kloter. Nah kemudian dari 50 itu disaring jadi 28, artinya 14 pasang. Dan 14 pasang itu adalah orang-orang yang nanti emang fix masuk ke Abang Nona, jadi tinggal nentuin juara-juaranya doang gitu kan gitu. Akhirnya setelah itu kita selama 6 hari kita dilatih, dibimbing, dibina, banyak materi yang emang dibutuhin sama 2 tahun ke depan. Kemudian di awal Desember kemarin kita grand final dan alhamdulillah selesai sampai sekarang gitu. Alhamdulillah lancar. Kalau Nonanya? Kalau aku tuh, jadi waktu itu aku dapat undangan sih dari Abang None Jakarta kebetulan. Nah dari situ aku mikir, kayaknya ini jalan aku deh untuk coba ke Abang Nona, karena aku kan orang Tangsel asli, kenapa aku nggak coba di Tangsel gitu? Toh aku nanti bisa ngembangin potensi Tangsel juga. Akhirnya ya udah aku daftar ke Abang Nona Tangsel dan alhamdulillah waktu itu lolos. Wih. Luar biasa ya. Menurut kalian sendiri nih, Iya. kenapa kalian pantas menang? Kenapa pantas menang? Karena pertama saya punya persiapan yang matang. Saya 5 bulan latihan, kemudian saya juga ada yang saya ingin bawa di Tangsel, yaitu silat sama bahasa isyarat waktu itu. Jadi saya sedikit belajar gitu kan. Ya, masih belajar dan kemarin saya sempat datang ke kafe sunyi, jadi saya belajar di daerah Fatmawati. Nah, kemudian saya belajar bahasa isyarat sedikit-sedikit di situ, kemudian kayak ada rasa ingin belajar lebih gitu kan. Akhirnya saya juga cari di internet dan saya belajar bahasa isyarat dan bahasa Inggris. Belajar juga ya, akhirnya di situ karena keinginan saya untuk belajar bahasa isyarat, saya pengen ngembangin orang-orang yang disabilitas untuk jadi berperan aktif di dunia pariwisata gitu. Contohnya misalnya jadi video pariwisata atau gimana gitu. Jadi itu yang saya bawa. Kalau saya sih karena saya ngerasa saya orang Tangsel asli gitu. Kalau bisa yang orang Tangsel asli kenapa enggak gitu kan buat ngembangin potensi, dan saya ngerasa saya mau belajar lebih dan mau gitu untuk ngembangin potensi-potensi yang ada di kota Tangsel. Nah terus gue kan suka nonton ini kadang-kadang ya, kayak apa namanya, Putri Indonesia. Iya.
mereka kan ada masa karantina nih. Nah kalau Apnon sendiri ada nggak sih? Kemarin tuh karena kita COVID kan, era COVID, jadi kita pembinaan tuh cuma 6 hari, namanya pembinaan. Oh pembinaan. Terus juga ada karantina cuma 1 malam. Oh karantina cuma 1 malam? Iya, karena kan nginep. Tetap harus physical distancing atau Iya. tetap, Iya. berarti itu yang Itu- seleksi 50 kan ya? Enggak, itu 28 orang. Udah ada Udah 28 Itu pun sebelum kita ke pembinaan, kita rapid test, social distancing, masker nggak lepas, iya, seperti iya. itu. Pembinaan itu paling kita belajar public speaking, attitude yang baik itu seperti apa, Iya. terus juga nanti ada sesi Q&A, karena kan kita nanti pas grand final tuh ada sesi Q&A. Cara jawab yang benar itu seperti apa, terus juga pengetahuannya tentang Tangsel, pemerintah, dan juga program-program seperti itu. Mungkin Abang mau tambahin nggak? Iya, sana juga kita belajar kayak catwalk, terus kayak etika duduk, etika berdiri. Misalkan itu diajarin secara detail di pembinaan dan karantina. Gitu Oh gitu. Apa tuh? Apa? Gintung, Gitu-gitu. Andon, Situ Parigi. dan catat. Parigi ada. Baru itu. Kalau yang dekat Sarasi apa? Apa tuh? Yang deket pacuan kuda apa nih? Nah pacuan kuda. Situ Pamulang ya? Ada nggak sih? Pamulang aja. Iya, Pamulang. Kalau yang belakang ini square. Pamulang Square. Dibilangnya situ Pamulang. Situ Pamulang ya? Bang? Iya satu gunung. Yang belakang pamulang square. Satu gunung. Apa yang membedakan lo yang dulu sebelum jadi Apnon sama sekarang? Wih. Yang membedakan pertama lebih mengetahui tentang Tangsel. Entah dari kebudayaannya, pemerintahannya, pariwisatanya. Itu yang pertama. Yang kedua lebih aware sama penampilan. Karena sebelumnya kan kayak ya udah santai aja, dan saya juga anak teknik kan, jadi ya pakai kaos lah, pakai apa. Kalau sekarang lebih perhatian ke situ. Terus dan lebih ngejaga sikap sih Bang, lebih ngejaga sikap. Karena emang selain bawa nama diri sendiri, saya juga bawa nama Abang Nona gitu kan, makanya lebih. Merasa tersiksa nggak kayak? Jujur. Bukan tersiksa, lebih ke apa ya? Karena besok Iya baru sebulan Pak. karena dibatasi lebih aman, jadi kayak merasa lebih wah harus menjaga diri lebih baik nih, jadi lebih terarah lah ya nanti ke depannya kayak gimana gitu dan harus kayak gimana. Nah harapannya dengan ikut ini saya bisa punya kayak kebiasaan untuk menjaga penampilan gitu dan menjaga sikap gitu, dan tentunya emang sikap dan penampilan emang harus kita jaga terus selama sampai tua gitu kan. Sebenarnya sama sih kayak Bang Rian, nggak jauh beda, dan aku ngerasanya semenjak masuk Apnon tuh kayak ada keinginan lebih untuk bisa ngasih hal-hal positif ke orang lain sih, karena kan Apnon sendiri kan gunanya untuk apa ya, membantu pemerintah untuk nyebarin positive vibes ke anak-anak muda gitu. Paling itu aja sih. Gimana cara kalian membangun chemistry? Ya, klop, Karena kan kalian biar cocok, karena kan kalian pasangan. together every time everywhere. Betul. Kalau kita berdua sih biasanya aku bilang ke dia, Bang, kalau ada apa-apa bilangnya ke aku gitu. Pokoknya saling terbuka ya bercerita. terbuka. Terus juga aku tuh udah nganggep dia udah kayak saudara sendiri. Jadi kayak pokoknya ya udah bareng aja gitu. Cowokmu nggak curiga? Itu Udah dikenalin. Kalau di Tangerang Selatan, Abang Nona tuh Nona. punya program barangkali yang pengen dilakuin tentang pendidikan. Yang itu, Bang. Jadi aku waktu itu sempat ngajak Bang Rian, Bang, kita buka kayak foundation gitu yuk buat anak-anak yang di jalanan atau anak-anak yang di perbatasan untuk bisa dapat ilmu pengetahuan gitu. Tapi karena sekarang kan lagi kondisinya COVID kayak gini juga agak susah untuk direalisasikan gitu. Tapi itu baru plan kita berdua aja sih, belum yang masuk ke Abang Nona. Udah ada sendiri rencana kayak gitu. bikin semacam komunitas pendidikan gitu di Tangsel. Perpustakaan atau apa mungkin? Lebih ke gerakan mengajar sih Bang. Oh, mengajar. Mengajar. Soalnya saya punya kenalan di daerah Tangsel yang emang udah punya komunitas tersebut, dan cuma dia kurang SDM buat ngejalaninnya gitu. Makanya saya pengen Pengajarnya kerjasama. Iya, pengajarnya. Sempat ada rencana ke situ. Ya sekarang saatnya psikotes. Wih, Gue bakal ngasih 5 pertanyaan buat kalian ya. oke. Oke. Pertanyaan random aja, nggak harus seputar Abang Noni. Hmm. Ada seorang anak yang mendapat hadiah ulang tahun berupa sepeda dan sepatu sepak bola. Namun dia membencinya. Apa alasannya? Abang dulu. Oke. Membencinya, mungkin dia punya trauma akan hal itu. Sepeda mungkin dia sering jatuh, atau sepatu sepak bola dia pernah cedera atau gimana.
itu pertama. Atau mungkin dia punya hobi lain yang emang dia Gitu semua ya. apa namanya suka melakukan hal itu gitu. Gitu. Kalau Noni? Kalau menurut aku dia benci mungkin karena ada ya, trauma tadi sih. Oh, trauma. Jadi sama ya. Ya, kedua, saat pertama kali bertemu dengan seseorang yang kiranya kamu sukai, hal apa yang akan kamu lakukan? Yang pasti memperkenalkan diri sih. Oh, gitu kenalan. Kalau saya Langsung jurus. enggak cari tahu dulu. Cari tahu dia tuh orangnya kayak gimana. Misalkan kayak orangnya ternyata suka ini, suka itu. Jadi kayak sebelum kita kenalan, kita lebih tahu dulu orangnya kayak gimana gitu. Stalking dulu. Coba. Tiga, ada dua orang wanita bersaudara, Gabriel dan Claire. Suatu hari ibu mereka meninggal pada hari pemakamannya. Dan pada hari pemakamannya, Gabriel melihat sesosok pria yang sangat tampan. Ia langsung jatuh cinta pada pemuda itu. Namun ia tak berhasil menemukannya karena tak tahu siapa dia sebenarnya. Nah, pada suatu hari, Gabriela membunuh saudarinya Claire. Kenapa? Ini kita boleh diskusi gak sih? Boleh. Tadi si Gabrielnya ngebunuh siapa? Membunuh si saudaranya Claire. Saudaranya, bukan si cowoknya. Bukan. Tapi kan mereka nggak kenal. Tapi si Gabriel sama Clay itu kenal, saudaraan. Oke. Mungkin ada konflik di dalam antara mereka berdua, tapi itu tidak menyangkut pautkan si cowok. Satu. Iya. Kedua, dia curiga sama si cowok. Maksudnya nggak mungkin kalau misalnya saudara nih, terus tiba-tiba ngebunuh cuma masalah yang sepele gitu kan. Pasti ada konflik yang besar yang berkaitan sama meninggal ibunya, dan berkaitan sama si cowoknya ini. Gitu. Intinya tuh kayak dia curiga si cowoknya ini ngapa-ngapain ibunya yang udah meninggal. Oh, Gitu. Dengan bekerja sama dengan si Clay tadi. Kalau kata gue sih perabotan ketampanan pria sih. Ini, Claire ngomong, si Claire-nya mati. Si Claire-nya mati, Gabriel ini ngebunuh si Claire. Iya. Kenapa alasannya ngebunuh? Karena mungkin si Claire ini yang kerjasama sama si pria ini buat membunuh ibunya gitu. Pembunuh bayaran. Gitu. Iya bisa jadi. Soalnya sampai ngebunuh kan. Pertanyaan terakhir, kamu menginap di lantai 10 sebuah hotel. Suatu malam, kamu melongok dari balkon dan melihat seorang pembunuh menghabisi korbannya. Sang pembunuh tak sengaja melihatmu dari atas. Kau bisa melihat ia mendekatkan jarinya ke wajah dan membuat gestur gerakan tubuh. Gestur apa yang kamu lihat? Kalau gini. Gitu. Iya. Oke, selesai. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan psikotes untuk CPNS 2021. Ore, langsung lulus. dan sesuai jawaban kayaknya Abang Noni sudah bebas dari Psikopat. gangguan jiwa. Oke. Berarti kalian normal. Silakan Dre. Oke, udah banyak banget pertanyaan dari penonton ya. Rame banget. Nah, sekarang kita games. Oke, games lagi. Pilih pilihan kata ya. Oke. Nah, paham kan? Harus cepet ya, jangan lama. Oke, buat nonanya dulu. Olahraga ke Taman Kota 1 atau olahraga ke Taman Kota 2? Olahraga ke Taman Kota 1. Wisata alam atau wisata museum? Wisata alam. Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Kangen atau dikangenin? Dikangenin. Mendengarkan atau berbicara? Mendengarkan deh. Online atau offline? Offline. TikTok atau YouTube? TikTok. TikTok. Dia artis TikTok soalnya. Joget ya. Nasi uduk, nasi padang? Nasi Padang. Udah ini. Padang Pride gitu ya. Padang Pride. Dijemput di depan gang atau di dalam gerbang? Dipanggang. Di dalam gerbang. Lupa bawa dompet atau lupa bawa handphone? Lupa bawa dompet. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Ganteng atau humoris? Humoris. Tebak. Twitter atau Instagram? Twitter. Oke, sekarang dari abangnya. Oke. Jawabnya cepet ya, nggak boleh mikir. Terjebak badai salju atau terjebak di gurun Sahara? Terjebak di badai salju. Kenapa? Karena ada air juga, jadi lebih enak. Dan dingin. Bener. Cantik atau pintar? Pintar. Rambut gimbal atau botak? Botak. Jadi crazy rich tapi mati muda atau tua dengan cinta tapi hidup pas-pasan? Tua dengan cinta dan pas-pasan. Oh, yes. Melihara ular atau singa? Singa. Laptop gaming atau PS5? Gaming. Atau gaming. Mie
saus jengkol atau pizza saus durian? Pizza saus durian. Balikan atau cari yang lain? Cari yang lain. Matematika atau fisika? Matematika. Duta wisata atau duta budaya? Duta budaya. Susu atau yogurt? Yogurt. Instagram atau TikTok? Instagram. Mengejar atau dikejar? Mengejar. Lari 5 km atau jogging 10 km? Jogging 10 km. Udah ya. Ini kram. Gue kira ini. Tadi poinnya itu kalau laki-laki mengejar, wanita dikejar. Ya mungkin podcast kali ini kita udah selesai aja ya. Iya, seru banget. Seru banget podcast pastinya. kali ini. Penontonnya juga banyak yang nanya Iya, terus ya. yang Banyak yang Heboh ya. Dari abang dan nonanya grogi gak sih tadi? Enggak. Udah mulai santuy Udah saya. mulai Santuy. santai. Udah Awal-awalnya cair. Iya. Udah mulai nyaman ya? Ya. Itu tanda biasanya. Abis ini ngantar ya besok-besok di sini. Oke, mau ditutup? Boleh dong ditutup, udah capek. Boleh minta pantun gak? Ini jagonya pantun. Aduh. Jagonya pantun. Mas banget. Penutupnya kita pantun. Yuk, masak air. Kagak lagi. Udah mati. Oke. Antum. Nah, pantun dari abang. Oke. Siang-siang makan pete. Makannya bareng Po Asih. Cukup sekian dari kita. Mohon izin. Terima kasih. Thank you, Bang Mone. Semuanya. Halo sahabat Radio Ijen. Jangan lupa dengerin Radio Ijen di Radio.ijen.kemdikbud.go.id. Terima kasih.